Jadi gini juga nih kan soal kemanusiaan ini jadi kayak ringkih banget kalau menurut gue cuy. Memanusiakan manusia ini udah nggak ada suara apaan tuh? Suara apaan tuh? Suara pelang. Jadi memanusiakan manusia sekarang lebih parah daripada kemarin-kemarin. Sedangkan Indonesia terkenal dengan masyarakat yang sangat ramah, gitu kan. Dan apalagi kita punya Pancasila kan, sila kelima kan, yang berbunyi adalah, keadilan, iya keadilan itu, aduh saya lupa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Wah, Mas nggak tahu Pancasila. Saya paling tua sih tapi saya ingat. Maaf. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu sila berapa? Sila kelima kan. Oke. Kalau sila saya taunya sila ketiga doang. Persatuan Indonesia. Iya. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua enggak ada. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat panjang tuh Pak. Saya nggak tahu sih. Rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Dalam pemusyawaratan. Permusyawaratan kan. Dan perwakilan. Oke, saya harus belajar PPKN lagi ya. Maaf. Jadi memanusiakan manusia ini benar-benar udah minim banget, dan gue kayak contoh halnya beberapa gue ketemu teman-teman gue kayak dia kayak sujon gitu ke gue. Wah ntar lu bawa virus lagi, gue gak mau salaman sama lu. Ya gue sih gak masalah soal itunya kan, tetapi gimana caranya kita hati ke hati cara berbicaranya, karena dia teman ya mungkin dia tahu cara berbicara sama gue. Tapi yang takutnya orang yang insecure, yang gampang tersindir, tersinggung gitu kan. Insecure. Iya. Langsung gitu kan. Iya. Yang itu lah. Terus kalau dampak di keluarga gue juga, karena kan bokap nyokap gue kan pedagang kaki lima lah di Tanah Mas. Ya yang harusnya puasa ini juga meskipun buka siang lumayan lah kan, pedagang juga kan dia menyediakan makanan itu untuk orang yang tidak berpuasa gitu kan. Terus juga bokap kena juga sakit gitu kan, bukan kena COVID-nya tapi sakit karena di rumah udah 3 minggu ya, biasa kerja, biasa ini, akhirnya ya pikiran, terus kenalah serangan stroke. Yang pertama nih bokap nih, terus pas ke rumah sakit, di rumah sakit juga dinyatakan gini mas, ini salah satu indikasi gitu kan. Bener, ini ngomong sendiri dokternya, termasuk indikasi mas gitu kan. Gue juga bingung semuanya terindikasi ini karena apa, sedangkan pas hasil lab, gue tuh lab sampai 2 kali. Yang pertama ya dari rumah sakit itu, yang karena hasilnya lama 5 hari kemudian baru keluar. Akhirnya gue ini dong mas, inisiatif nih, ini gimana caranya gue pengen tahu nih bokap benar kena COVID atau kagak gitu kan. Akhirnya gue ke rumah sakit, ke lab yang ada tes itu juga. Ya pokoknya biayanya lumayan mas, hampir 2 juta gue bayar cuma buat tes itu doang. Jadi semuanya tuh tes itu bayar. Ada yang bayar mas, karena kan swasta. Gue swasta, karena swasta kan. Nah ya udah akhirnya gue bayar. Kalau gitu mendingan di rumah. Mendingan di rumah aja. Ini lab bukan rumah sakit, ini lab gitu kan. Ini lab. Akhirnya gue hasil labnya itu keluarnya itu 5 jam mas. 5 jam keluarnya. Pas hasil labnya itu, nah alhamdulillah adik gue adalah seorang farmasi, jadi mengerti soal obat-obatan dan kalkulus tulisan-tulisan itu gitu kan, istilah-istilah itu. Adik gue udah menerawang, oh bapak bersih kok, nggak ada apa-apa, gula juga nggak ada, ginjal juga bersih, cuman darah tinggi doang. Akhirnya dicocokin sama yang dari rumah sakit, setelah 5 hari kemudian cocok dan sama. Cuman rumah sakit masih menyatakan ini salah satu indikasi juga gitu kan. Dan kalau dirawat inap, ini lillahi ta'ala mas, dokternya sendiri ngomong akan dicampur dengan pasien COVID. Gila. Kemungkinan akan dicampur dengan pasien COVID. Gua emang sebetulnya gua percaya adanya COVID ini. Tapi kalau untuk menyerang gua mungkin imunnya lebih tinggi. Tapi kalau untuk orang tua gua yang udah 60-an lebih gitu kan, agak ringkih. Jadi kalau misalkan gue tetap dirawat ke rumah sakit, sama aja mohon maaf nih, amit-amit kayak nganter nyawa mas. Gitu kan. Akhirnya gue dengan keputusan keluarga, kita bawa rawat jalan aja sambil terapi. Dengan status PDP itu udah enggak? Kalau status PDP kayaknya DP enggak deh, karena kan bokap gue stroke mas, bukan indikasi
paru-paru, pilek, batuk kayak gitu. Nah kalau Mas Fatur kan bokapnya kan Iya. gitu. Kalau Kan? gue mirip-mirip sebenarnya. Kalau Mas tadi bilang kenapa dijadiin indikasi, ada indikasi gitu mungkin karena ini sih Mas. Pertama protokol yang gue Iya, baca protokol. itu protokol rumah sakit, Hmm. protokol kesehatan, protokol di Indonesia. Iya, wajar itu gue bilang wajar. banget karena mereka mengantisipasi. Karena Ya. itu juga terjadi ke bokap gue pada saat gue nganter bokap gue ke rumah sakit. Sebelumnya gue udah nganter ke bokap gue ke salah satu rumah sakit. Tapi di situ pokoknya negatif lah intinya, cuma perlu dicek lagi. Pokoknya ini nggak berapa lama. Tapi gue masih pengen ngecek lagi ya. Gue datang ke rumah sakit yang lain lah. Ada rumah sakit umum lah, rumah sakit pemerintah. Gue datang sama bokap. Sebenarnya tujuan gue sama bokap saat itu cuma pengen ke Pulau Paru. Pengen Pulau Paru, cuman bokap datang ke IGD. Pokoknya bokap bilang, karena kan gejalanya bokap tuh karena sakit paru-paru tuh Iya, sesak, sesak napas, batuk. sama batuk. Ya, Itu adalah dua gejala yang kesinambungan. gejala paling umum dari si COVID ini. Iya. Ya, bokap gua, Kalau kata anak broadcast atau anak sinemas, continuity. ya pokoknya Bener intinya, nggak, Pak? intinya bokap gue ini ke IGD sama si dokternya karena protokolnya seperti itu dan bokap gue menunjukkan gejala-gejala seperti COVID, akhirnya dia dijadikan PDP. Dikabarin lah ke gue suruh tentang gue itu Padahal belum ada tes segala macam. belum, Ya? karena kan itu yang tadi gue bilang karena protokol sih lebih karena Protokol. mereka lebih mencegah. Oh ya kan PDP ya. Iya. Masih PDP bukan positif tapi PDP ya. Sebentar, Bapak kayaknya menyuruh kita berdua untuk kontra dengan rumah sakit ya. Saya bisa. Dari tadi. Bukan ya itu. Tapi memang Ya pasti enggak. Jadi, Lanjutin dulu. jadi poin yang harus dibedakan adalah PDP itu bukan berarti positif ya. Iya. PDP ODP itu bukan berarti positif. Heeh. Jadi si PDP ini pasien dalam pantauan. Pantauan, Ya. cuman dipantau doang. Nah, dipantau karena ada indikasi seperti Indikasi. itu. Jadi si bokap gue ini langsung dikasih status PDP. Dimana gue tanda tangan tuh. Gue agak bingung sih karena gue sendiri kan. Kan gue ngantar bokap sendiri. Mikir tanda tangan. Gue baca ya udah gue menyetujui juga tanda tangan. Jadi bokap butuh diambil sampelnya kayak gitu kan. Akhirnya diambil sampelnya. Gue itu ngantar bokap tuh cuma pakai pokoknya cuma setelan untuk rumah sakit sebentar. Gue cuma bawa HP dengan baterai setengah, headset bluetooth yang cuma tinggal 30%. Gue pikir cuma 1 jam pulang ya kan. Gue duduk Dompet bawa nggak? bawa sih. Oh, kirain nggak bawa. Nggak sarapan karena ya gue pikir cuma sebentar. Lah kan puasa, Mas. Enggak, itu kan belum puasa. Oh, belum puasa. Jauh sebelum puasa, Mas. Takutnya kan, kita takutnya kan disuntik, takutnya dia hilaf kan. Aduh, gue nggak sarapan nih. Jadi sebelum puasa. Jadi sebelum puasa. Jadi gue ngantar bokap, gue pikir cuma 1 jam 2 jam. Gue nunggu tuh dari pagi sampai sore. Sampai sore. Karena bokapnya jadi PDP. Gue ngabar ke kakak-kakak gue, kata mereka, ini saat ini gue yang harus di situ karena kondisi kan gue udah kontak langsung sama bapak gue, dimana mereka ini mencegah karena kita ini takut membawa jadi carrier buat bapak. Kalau gue kan udah terlanjur ibarat kan berusaha bapak terus ya udah akhirnya gue nungguin, udah sampai akhirnya. Tapi di sini ada kejadian lucu nih mas. Apa tuh? Jadi pas di rumah sakit ini bapak gue dipanggil nih sama dokter. Dokter bapak lu. Bapak gue di dalam ruangan. Oh. Terus ada dokter dengan Tapi baju hazmat. yang manggil ini si pasien Dokter. si suster atau dokter ini dokter. atas nama Bapak Fatur atau Bapak lu, nama Bapak lu? nama bapak gua. Nah, berarti Bapak lu yang dipanggil Bapak. kan lu. Ya, ya. Keluarga bapak ini gitu Oh, gitu. gitu. Anggaplah nama bapak gua pelajarin nama bapak gua ini Andi gitu kan. Keluarga bapak Andi gitu kan. Yaudah, gua bangun. Iya, saya gitu kan. Terus kata dokter, ini dokternya lengkap ya, pakai APD, dia pakai hazmat. Lengkap lah, pakai setelan Laboratorium lah. ya. Kan ditutup semuanya. Bilang gini, Pak, ini bapaknya harus dipindahin ke rumah sakit menjadi rujukan. Wah, gue mikir, wah masa beneran positif sih? Sedangkan bokap di rumah terus gitu kan. Iya. Ke rumah sakit menjadi rujukan. Nah ini untuk pindahinnya kita harus pakai ambulans yang ada ventilator. Dimana si rumah sakit ini kan rumah sakit bukan rumah sakit besar kan. Dia nggak ada ambulans yang ada ventilatornya. Dia bilang pokoknya terus pakai punya swasta ambulansnya. Harga ambulansnya, harga ngantarnya itu 6,5, gue pikir 650.000 ya kan. Oh 650.000 kan. 6,5 bukan Pak, 6,5 juta. Wah gak kaget gue kan. Ya kan lagi pendapatan lagi jelek banget, terus gue dikasih harga segitu kan, biasa gitu. Kaget tuh. Jadi gue nelfon kakak gue lah. Gue setengah percaya nggak percaya sih, maksudnya nggak percayanya lebih ke arah ini, bukan ke arah biaya sih, nggak percaya ke arah masa sih bokap gue positif gitu. Iya, bokap gak berinteraksi kemana-mana. Gue menghindari interaksi sama bokap juga, nggak sering sama bokap. Tapi gue positif, gue agak panik juga dan merasa bersalah juga sih, apa takutnya gue bawa gitu kan, karena kan gue paling sering interaksi sama bokap gue di rumah gitu kan. Dan antara kakak-kakak gue yang lain, gue mikir nih gue sama kakak gue lebih paniknya ke arah itu. Ntar bokap gue berarti kalau udah positif nih gue nggak bakal bisa ketemu dia nih. Udah pasti dipisah nih ya kan. Gue udah
nggak panik sih, cuman lebih karena kayak gitu. Berpikir sih, bukan Iya. panik, berpikir Gue doang. bilang ke kata kakak gue, gue bilang ke kakak gue, coba deh ngomong sama dokternya dulu deh, masa udah langsung dipindahin gitu kan. Gue kondisinya gini nelfon kakak gue itu, terus gue minta ketemu dokternya, terus gue ketemu dokternya. Nah, tiba-tiba dokternya keluar langsung bilang kayak gitu, Mas, maaf mas, saya salah panggil nama tadi. Itu yang paling ditakutkan. Emang itu sering terjadi, Mas. Jadi di Harusnya- saat itu ada 2 orang Iya, yang dirawat, ada jadi- bapak gua, Bapak lu namanya Bapak misalkan Andi, Andi, iya, Bapak Bapak Andi. Andi. Jadi Satu yang harusnya lagi- yang dipanggil Bapak Inda. iya, atau Aldi, Bapak Andi Inda kan atau Andi. Aldi lah gitu. Jadi saya panggil Bapak Aldi. Wah, satu lagi ya kan itu. Oke, itu agak bikin mendebarkan sih. Itu lucu sih itu sih lucu. Cuman kakak gue bilang pengen dokter, gue juga pengen dokter sebenarnya sih. Itu bisa. Cuman- Protokol nggak ada Iya, begitu. protokol, iya. Itu nggak ada protokol. Ya, cuman itu enggak itu ya ini sih intermezzo aja. Iya, intermezzo. Tapi real kan, intermezzonya tapi real. intermezzo. Jadi lucu sih, cuman ya udah. Ya pokoknya setelah itu bokap dikasih pulang, gue nganter pulang bokap, udah bokap sampai sana tetap nggak boleh keluar rumah karena dia tetap rawan sih kondisi. Sama, gue juga nyokap gue karena udah lumayan sakitnya kompilasi juga. Kompilasi. Itu sih di album kompilasi. Komplikasi ya? Greatest hits. Apa sih komplikasi? Komplikasi. 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 Aduh, astagfirullahaladzim. Komplikasi gitu kan. Jadi kalau misalkan ke rumah sakit nganter bokap, nyokap juga masih rawat jalan juga kan. Gitu Mas. Jadi kalau ke sono ke rumah sakit gue selalu hand sanitizer sama Sanitizer. sanitizer S, A. N. Pokoknya pembersih Pembersih tangan. pembersih tangan, dia pembersih tangan. Jancuk. Bawa sabun aja tiap hari. Masa hand synthesizer semua bikin ini. Iya, pembersih tangan lah, pembersih tangan selalu itu kan. Jadi gua sterilin dulu karena bokap juga kan pakai harus kursi roda kan ya. Di gua nggak punya kursi roda dan bokap juga nggak mau dibeliin, jadi harus minjem di rumah sakit ya. Itu udah gua sterilin juga ininya kursi rodanya. Nah udah, lu mau ada yang ngomongin lagi gak? Apaan ya gue ya? Masih kok secara garis besar itu doang sih. Secara garis Itu besar yang paling terdampak maksudnya Iya. saat ini 2 poin itu yang paling terdampak ke gue. Pertama ya si pekerjaan itu gue jadi terhalang banget. Gue ya ini dimana gue harusnya ngerjain tugas akhir tuh terhalang banget. Gue coba jadi wisudawan online nih. Oh iya. Coba jadi Adek gue wisuda bulan Maret kan. Iya. Ditunda dong. Ditunda, wisuda ditunda. Tapi nggak tahu sampai kapan. Berarti saya akan bisa tunda pakai Zoom bisa. Bisa jadi. bisa jadi di Jepang udah ya? Wisuda Iya, online. Di Jepang udah ya? Iya, Di Jepang udah ya? Jadi toganya pakai robot kan? Aduh, Yang pakai toga gitu. Gue udah kuliah lama. Akhirnya gue udah menemukan ya akhirnya kuliah bakal kelar nih, dia online ya kan. Berarti nanti pas saat kelulusan lu jadi sarjana, gue bisa bilang giveaway ya? Iya sarjana ini. Saya lulusan corona, angkatan corona. Angkatan corona iya. Oh, gue ada satu lagi yang terdampak nih, ada satu lagi. Apa? Saat ini kondisi di rumah gue itu bokap gue itu lagi sakit. Ah, itu sama. Ya, bokap gue lagi sakit, di mana dia sakitnya itu berhubungan dengan paru-paru kebetulan. Tapi bukan corona ya, berhubungan dengan paru-paru. Di mana ini sangat-sangat riskan buat bokap gue. Jadi itu salah satu cobaan juga sih buat keluarga gue mungkin ya. Di mana gue harus bantu jaga bokap nih nggak gue kasih. Bokap sampai sekarang nih di 1 bulan lebih ya, nggak gue kasih keluar rumah, nggak gue kasih kemana-mana. Dia Berarti kalau rawat jalan gimana tur? Kalau bokap gue kan rawat jalan masih ke rumah sakit nih. Bokap Cuman gua safety-nya gue ini. check up doang untuk check up doang. Sama, gue juga check up Ya, doang. tapi sebatas itu. Sebatas Selain itu, itu. dia benar-benar keluar dari mobil, gue turunin, check up, pulang langsung. Oke. Jadi udah kayak gitu loh, benar-benar dia nggak boleh keluar sama sekali lah. Jadi sekarang ini bokapnya kalau misalnya dia mau keluar atau dia mau makan apa, dia mau beli obat apa ya gue jalan. Karena maksudnya kan, oke secara fisik ya gue masih alhamdulillah masih lebih sehat gitu kan. Nggak rentan lah, seenggaknya penting. Tapi gue tetap masih bersin. Bahkan gue di rumah pun nih, habis beli obat atau habis beli makan gue pulang semprot sanitizer, atau bahkan kalau sampai ini lagi ekstrim lagi gue harus mandi ganti baju kayak gitu, karena ini demi menjaga sih. Gue bukan takut bokap menularkan virus, tapi gue lebih takut gue menularkan ke bokap. Iya, Karena itu. orang-orang kayak bokap gue ini rentan kan? ini sangat-sangat rentan. Rentan. Resikonya gede banget. Orang tua kita rentan pokoknya kalau Hmm. terhadap virus ini. Makanya tadi gue kesini ini kan di kediamannya Mas Ajam kita syuting di Depok yang terjadi kasus 0102. Itu kayak nama presiden calon. Nggak usah bahas-bahas politik lah Pak. Oke. Nggak, kita nggak usah bahas politik. Gue bukan mengurangi rasa hormat sama kedua orang tuanya Mas Ajam. Gue nggak salim, kan budaya kita adalah salim kan, ketemu orang yang lebih tua. Tetapi gue lebih menjaga kedua orang tuanya Mas Ajam, yaitu dengan gue kayak
orang-orang Korea aja gitu kan, kalau ketemu orang gitu kan cuman nunduk kepala. Oh iya sih. Korea Jepang juga, kan, Jepang. Korea juga. Ya kan? Tahu, saya nggak pernah ke Korea sih. Gua nggak pernah Kok ke fitnah? Korea. Oh, ntar itu. Gua nggak pernah ke Itu Korea. bukan fitnah, ini kenyataan. Apa sih mas? Enggak, ada kan lu bahas apa nih? Gestur yang tadi yang nunduk Iya, ini. iya, iya. Jepang juga, Korea juga kan, cuy. Kenapa? Korea Gini ya. ini nunduk juga kan? Ya, emang dia mah nggak, corona juga begini. Ya enggak maksudnya Berarti iya, emang maksudnya gitu kan, Korea kalau juga ketemu gitu kan. Jadi jarang salaman sama mereka ya kan. Nah, terus kalau gue berdampaknya banyak banget Mas Fatur soal ini tuh. Kenapa gue bilang banyak? Teman gue ada yang almarhum nih, teman kita lu pada kenal lah, teman kita almarhum, teman kita di Bogor gitu kan. Dia riwayatnya ginjal pak, riwayatnya ginjal. Terus padahal rumah sakit ini yang dirujukin ini udah sering menangani dia untuk cek darah, cuci darah. Terus pada akhirnya rumah sakit adanya pandemi ini, rumah sakit mengira dia terindikasi. Padahal namanya ginjal kan pak, Iya. ginjal Beda. cairannya itu kemana-mana karena nggak berfungsi, jadi akhirnya merembes ke paru-paru dan dia sesak napas, dikiranya terindikasi virus ini, dan mungkin Gusti Allah lebih sayang dia gitu kan, nggak dipegang sama tim medis, udah akhirnya meninggal gitu kan. Tapi alhamdulillahnya lagi dia masih bisa dibawa ke rumah bukan dengan protokol coklat mas, dalam pemakamannya gitu kan. Sholatin masih di masjid, terus dimakamin masih bisa ditemenin banyak kerabat gitu kan. Dan yang lebih gue riskan sekarang itu bukan soal virusnya atau wabahnya mas, tapi kemanusiaannya gitu loh. Jadi manusia memanusiakan manusia sekarang ini lebih ringkih banget sekarang. Kayak gini, gue kalau nggak kenal mas aja mungkin gue nggak mau salaman. Nah jadi soal WFH kayak gitu kita sebetulnya udah habit juga di rumah gitu kan. Bahkan orang-orang usaha online juga udah habit kan di rumah kan kalau misalkan soal WFH. Iya. Cuman ya tetap terdampak sih. Wow. Soal nggak terdampaknya tetap terdampak. Kerasa banget. Harusnya abis lebaran gue bisa chat Vespa gue, karena begini jadi nggak bisa ngechat Vespa pak gitu kan. Ini maksudnya dampaknya tuh nggak cuman di kelas bawah, Kelas bawah, menengah, kelas atas. semua kelas kena. Bahkan gue dapat kabar kalau nggak salah 92 gerai si jagonya ayam tutup ya. Katanya sih gue dengar kabar. Oke, ada yang nggak dapat THR lah yang gue baca kata gitu. Oke, tapi dia ini semua kena, maksudnya Si jagonya ayam kan sih. 3 huruf. KCF. Oh, KFC. Iya KFC. KFC ada panjangannya mas. KFC bayar apa kita? Ada panjangannya. Kangen Fans Club. Iya. Kangen banget. Nah, tapi kalau gue kayak tadi gue bilang sih. Sudah Ini- usai, sudah. Kan kayak Fans Club. KFC. Iya, nih, maksudnya gue pengen ngasih tau ke orang-orang mungkin yang menonton video ini ya. Iya. Maksudnya ini yang kena tuh nggak cuman satu kelas, maksudnya nggak cuma satu bagian doang, nggak cuma mungkin kelas bawah yang kena. Kasarnya tadi gue udah ngomong pekerja jalanan. Itu tadi gue udah ngomong kan. Itu masih umum, tapi khususnya bukan cuma ojol. Iya, kayak gitu lah. Pokoknya bukan orang yang kelas bawah mikir, yang orang kelas atas nih enak nih, WFH duitnya udah banyak. Orang kelas atas mikir, orang kelas bawah enak karena mereka nggak perlu ngeluarin duit besar. Iya. Intinya semua kena, percaya deh semua kena. Kita ambil contoh kasusnya, maksudnya kayak orang-orang kelas bawah secara hidup memang udah terhimpit biaya ya kan. Dengan berhentinya WFH ini, nggak ada kegiatan ini, PSBB ini ya makin terhimpit. Yes. Terus tapi kalian jangan pikir kalau yang kelas atas itu bisa enak-enak aja. Oke lah, kalian lihat bos-bos besar ini uangnya banyak. Tapi kalian mikir nggak, kalau mereka tuh juga punya kewajiban untuk menggaji Karyawan, mereka sewa punya gedung. maksudnya kayak gitu. Maksudnya menurut gue sih semua terdampak. Iya. Semua banget terdampak. Gak usah lo mandang berdasarkan satu sosial. Ini masalah kemanusiaan kok. Nah, makanya tadi gue singgung kan gimana caranya kita memanusiakan manusia, gitu kan. Sedangkan Indonesia ini udah terkenal dengan masyarakat yang ramah gitu kan. Setelah adanya pandemi ini kayaknya kita disekat banget gitu loh soal memanusiakan manusianya ini. Bahkan nanti pun kalau misalkan hilang akan ada new normal kan. Isunya kayak gitu kan, new normal gitu. Hal-hal yang sekarang masih asing buat kita tapi kedepan akan jadi biasa. Iya, Pak, ini salah satunya. Iya, kayak lu harus pakai masker. Iya. Kayak gitu lah, menghindari salaman itu udah jadi new normal. Salaman harus jadi new normal buat kita.
Sebetulnya kalau soal masker gue lebih takut diberhenti sama polisi cuy karena nggak pakai masker. Iya sih. Iya kalau gue. Tapi emang polusi udara bahaya sih. Kayak ketilang gitu. Iya, kayak ketilang. Anda tidak pakai masker. Tilang. Kena apa? Kartu biru ya. Kata biru. Emang tapi nggak ditilang mas, cuman disuruh pulang. Pertama himbauan. Oh Iya kan itu. Pertama Oh, himbauan. himbauannya. Kedua himbauan. Sekarang kan masih diberlakukan kayak gitu. Iya. Siapa tahu nanti ke Karena depannya jadi new normal, udah Jadi masuk. normal. Sekarang udah enggak mas. Udah rendah ya? Oh, udah tuh. rendah no. Itu tuh ya kan. Tapi gue nggak pakai masker. Tadi nggak pakai masker. Kalau ini kasusnya bukan karena gue bandel ya. Iya. Karena kalau gue full face. Nah, Gue kalau pakai masker, pas gue pakai full face, Sesek. maskernya turun kan? Iya. Bukan sesek. Turun masuk ke sini. enggak gue takutnya pas udah pakai masker, pakai full face, terus dia sesak dia. Sakit malah kena covid. Gue masih nggak turun. Tapi gue punya pengalaman lagi nih lucu nih mas. Apaan Cerita tuh? nih, ini dari teman saya, rumahnya di Bintaro. Gue pernah cerita sama lu kalau nggak salah. Rumah gue. Bintaro pak, Bintaro tahu gue lupa sektor berapa, dia pokoknya rumah di Bintaro. Iya. Jadi, men ente tahu yang namanya ini kan, penyakit epilepsi, Ya, Ayan tahu, kan, tahu, Ayan. Ayan kan. Pertama kali ada pandemi ini di Indonesia, itu orang sujudnya parah banget, Iya. sujudnya parah banget. Parah. Teman aneh ini, tetangganya emang penyakit epilepsi. Datanglah ke Alfamart dia, sekedar mau ngambil duit. Penyakit itu kambuh dong. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, bukan yang mau ketawa. Iya, penyakit itu kambuh dong. Kambuh kan, epilepsi dong. Namanya orang epilepsi kan ayan kan jatuh, gubrak ayan gitu kan. Semua orang cuma nontonin. Takut buat bantuin. Iya. Akhirnya hero-nya datang nih, kayak polisi India telat nih, ya kan? Tapi nggak bawa rotan, ya kan? Datang tetangganya ini datang pas turun. Wah lu ngapain gak ada yang bantuin, ini epilepsi nih, lebih bahaya lagi kalau didiemin karena kan dia ngegigit lidah kan mas. Jadi tolongin sama temen gua tuh. Temen gua nggak bakal gue sebutin namanya lah, kasihan ntar malah dicari sama netizen teman-teman gue ini kan. Terus udah gitu dibantuin sama dia, diniin, dia cuma ngomong gini mas ke yang lain, lu boleh takut sama virusnya, tapi ini tuh orang udah benar-benar epilepsi dan ada di kang parkir cuma ya kita mana tahu mas epilepsi, goblok epilepsi kan udah ketahuan jelas. Cuman karena ini mas, kalau ini emang agak-agak membingungkan sih, maksudnya emang. Tapi setahu gue yang namanya COVID, bahkan di Wuhan kemarin pun orang yang di jalan langsung nggak ambruk, nggak ayan. Nah iya, cuma ini kan perkara kurang informasi. Itu dia. Intinya kurang bukan edukasi, kurang pengetahuan. bukan kurang edukasi juga. Kurang. Kalau lu kurang kan? Kalau gua bukan kurangnya edukasi. Gue setuju sama lu. Bukan Tapi kurangnya. kurangnya orang Indonesia Nah, pengen tahu. Itu dia. Itu doang. Informasi deh selalu dikasih, dikampanyekan sama pemerintah, sama orang-orang swasta, sama teman-teman YouTuber, Sosmed sama banyak teman-teman lu bisa cari Iya. mana segala macem. Intinya orang-orang Indonesia cuma bisa menangkap informasi adalah dari judul mas. Iya. Kayak gitu doang gitu loh. Iya. Nah, semua akhirnya terjadilah memanusiakan manusia itu gagal lagi di Indonesia. Itu yang tadi gue bilang. Kalau dia coba sampai lidahnya kepotong sama giginya, gimana? Kan sama epilepsi kan gigit pak. Ya itu, Kan? enggak, kalau gue baik kayak yang tadi gue bilang, ya minimnya pengetahuan, Semua minimnya rasa ingin tahu. Jadi digeneralisasikan semua kayak gitu, sama mereka nganggapnya udah kalau jatuh lu gubrak karena dulu videonya banyak orang jatuh, jadi nganggapnya sama, disamaratakan lah gitu. Kalau dilihat dari Indonesia sendiri, sebenarnya kembali lagi ke SDM sih menurut. SDM kita kayak kalau ngelihat apa kita dikasih kayak gini-gini tuh paling gampang dimainin. Balik lagi ke SDM kita. Kurangnya pengetahuan, kurangnya rasa ingin tahu segala macam. Iya Makanya sih. jadi Kalau rasanya ingin tahu, orang Indonesia tuh kepoan banget mas. kepo terhadap yang kebencian. Enggak kepo banget. Buktinya nih, orang bangun rumah di pinggir jalan, ada yang nontonin nggak? Nggak ada kan? Lu ngotik kata-kata siapa? Ngomongin Iya. dulu. Om Deddy Kobuser, saya ngotek. Tapi kalau ada Dia kebakaran, nonton soalnya. kalau ada kebakaran pasti nonton rame. Nonton deh, Sampai soalnya. gue nih misalkan ada di situ, contoh nih misalkan gue nih, adegannya, gue ada apa nih? Wih, kebakaran nih, bukan syuting gitu kan? Bahkan kalau ada syutingan juga pasti rame kan? Kayak begitu pak, gitu loh. Makanya gue bilang orang Indonesia kepoan, Tapi nggak semua orang Indonesia. Gue enggak. Gue ada orang jatuh samping gue enggak. Gue dari situ jalan. Tapi bukan berarti gue ngap dulu ya. Maksudnya gue nggak mau bikin itu jadi rame aja. Kalau udah ada orang yang nolong, Kalau udah nolongin, udah tolongin. Kalau udah ada ya menurut gue nggak Iya. perlu sih. Waktu rame-rame juga jadi nggak. Nah kita enggak, jadi kalau soal tadi kan lu menyinggung soal bantuan juga tuh dari teman-teman road manager Indonesia dan
yang Menggerakkan Melani Sumbangan. Mbak Melani kan. Soal ngomongin sumbangan, gue juga ada chaos soal sumbangan mas, soal bansos dari pemerintah dan Pemda gitu kan. Karena dari kemarin data tuh kembar dalam artian dari Pemda itu aja, dan yang dari pemerintah pusat juga itu aja. Nah, gue kemarin itu gue bukan masalah bansosnya yang gue permasalahkan, tetapi ini manusianya lagi mas. Kenapa gue bilang manusianya lagi? Kalau lu bukan ada di wilayah gue, cuman menetap di wilayah gue, tetapi KTP-nya bukan KTP wilayah gue, yang sadar diri. Jangan merongrong untuk meminta bantuan dari kita, sedangkan kita aja bantuan masih dibataskan. Jadi siapa yang membutuhkan di RT kita kasih gitu loh mas. Yeah. Karena kan gue salah satu pejabat teras juga di rumah kan. Nah tapi setelah adanya ini, gue baru sadar ternyata tuh bener yang namanya sebuah belas kasih orang itu bisa dijadikan profesi mas. Gue baru tahu tuh. Berarti ada orang yang hidup dari belas kasih orang. Iya, gue baru tahu ternyata gitu loh. Jadi, lah gue ngalamin mas kemarin. Gue ngalamin. Lu baru tahu kan? Gue baru ngalamin kemarin. Gimana? Di rumah gue, di sekitar lingkungan gue. Dia tuh orang asli sini, bukan? Kalau dia menetap di lingkungan gue itu baru 3 tahun, tetapi KTP masih bukan KTP dari RT gue, bukan RT gue. Makanya kenapa kalau bantuan dia selalu nggak ada namanya. Tetapi kita kalau ada bantuan lebih, kita selalu inisiatif untuk memberi ke dia. Tetapi ini karena dibatasin dan nggak ada lebihnya. Iya, sama-sama kita butuh semua. Iya, gitu. Jadi kita gimana pun, gue memberi yang yang lingkungan gue dulu. Iya, prioritaskan yang di situ dulu gitu loh. Cuman dia kayak nggak terima gitu kan. Sosok pengen lapor ke ini. Takutnya kalau gue kasih, lu nanti minta ke RT lu juga bakal dikasih lagi. Bener kan? Gitu loh. Terus juga ada lagi mas kejadian lucu soal bansos. Kemarin gue ngasih nih. Jadi dia rumahnya lumayan enak lah mas. Lumayan bagus gitu kan. Orang berada. Tapi dapat ada namanya. Terus usahanya dia masih jalan, yaitu adalah galon air mineral. Ya galon mah nggak ada putusnya lah gitu kan. Kebutuhan kan soalnya. Terus gue dapat kabar dia juga punya kapal untuk menangkap ikan gitu kan. Pas dapat bantuan ini gue datang nih ke rumahnya nih, Pak, dapat sumbangan dari presiden, cuman kita dibatasin jumlahnya dan ada di lingkungan kita ada yang membutuhkan banget gitu kan. Jadi gimana Pak enaknya? Oh ya udah terima kasih, langsung lemes. Oh diterima? Iya langsung lemes dengkul gue di situ. Padahal lu berharap nggak diterima. Iya, biar bisa dikasih ke yang lain. Lemes dengkul gue mas, lemes gue. Ternyata itu yang gue bilang. Yang namanya urusan perut gak kenal lagi namanya manusia. Jadi manusia kanibal emang udah gak ada, tetapi memakan sesama manusia pasti ada. Contohnya seperti ini. Balik ke tadi gue bilang mungkin karena ini yang terdampak semuanya. Mungkin mungkin kita lihat dia karena dia jualan galon nggak terdampak, tapi kan secara nggak langsung pasti ada dampaknya. Kalau gue sih mencoba positive thinking ya. Iya bisa dibilang gitu. Mungkin gue setuju, tetapi positifnya seperti itu. Tetapi gue balik lagi nih, tetap akan kontra ke lu. Gue mikir mungkin dia tabungan untuk bertahan hidup selama 6 bulan masih ada gitu. Itu doang sih, tapi gue nggak tahu dalamnya gimana gitu. Seenggaknya kita sama-sama manusia, ya udah kita bisa bantu apa gitu kan.